Halo teman-teman, ya kita kembali lagi ya di sesi yang ketiga ini. Kita akan melanjutkan sesi 2 yang terakhir kali kita di sesi 2 sudah berhasil ya mengambil semua data lowongan pekerjaan di Jobstreet ini, tapi hanya di halaman 1 ya. Tapi itu kita udah selesai semua mengambil datanya dari atas sampai ke bawah. Namun permasalahannya adalah kita hanya bisa mengambil untuk data di halaman yang pertama saja gitu. Nah, gimana caranya kalau kita ingin melakukan scraping data di halaman-halaman selanjutnya gitu? Multiple halaman ya, karena memang di website Jobstreet ini untuk lowongan pekerjaannya disajikan tidak hanya dalam satu halaman gitu ya, ternyata ada di beberapa halaman gitu. Misalnya kalau kita klik selanjutnya ini, nah nanti kita akan dibawa di halaman 2 gitu, dan nanti akan muncul lagi info lowongan pekerjaannya gitu ya. Nah, sekarang caranya gimana kita ya? Caranya ini sebenarnya gampang aja teman-teman. Kalau kita lihat, coba kita balik lagi ke halaman pertama ya. Nah, ini kan halaman pertama ya. Teman-teman bisa lihat ini linknya. Link untuk halaman pertama seperti ini ya. id.jobstreet.com/id/datascientist-jobs dan seterusnya gini. Kemudian kalau kita pindah ke halaman 2, misal kita klik selanjutnya ya, halaman 2 gitu. Nah, kita lihat lagi URL-nya. Linknya itu seperti ini. Akan ada tampilan page, akan ada tulisan di linknya page sama dengan 2. Nah, ini. Gimana kalau kita lanjut ke halaman 3? Nah, ternyata kita lihat lagi di linknya, ternyata tulisannya ganti page sama dengan 3. Berarti linknya ini tuh berpola gitu teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan pola link ini untuk nantinya kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan scraping gitu. Nah, misal kalau kita mau ganti ini ya, page sama dengan misalkan page 5 gitu ya, page sama dengan 5. Nah, ini akan berubah. Ini nanti kita akan berada di halaman ke-5 dari website ini gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Kita sekarang ada di halaman 5 gitu. Kalau misal kita ganti halaman 1 lagi gitu ya, page sama dengan 1. Nah, kita akan dibawa lagi ke halaman yang pertama. Ya. Nah, ini dia. Oke, mungkin ini kita udah ketemu linknya, kita udah bisa ambil linknya untuk kita lakukan perulangan. Nah gitu, jadi kita manfaatkan pola di linknya, akan kita gunakan untuk melakukan perulangan, sehingga nanti scraping kita nggak harus satu-satu gitu. Maksudnya nggak harus melakukan scraping di halaman pertama, kemudian di blok selanjutnya kita melakukan scraping halaman 2, nggak seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan pola di linknya ini. Nanti kita akan lakukan perulangan sehingga kita bisa mengambil data-data di halaman-halaman selanjutnya, halaman-halaman berikutnya gitu ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita coba ambil dulu linknya ya. Karena kalau di sini kita nggak bisa kelihatan ya, kalau di halaman 1 di linknya tidak ada tulisan page sama dengan ya. Mungkin kita bisa pindah lagi ke halaman 2. Nah ini dia. Nanti kita akan copy link ini ke kode kita gitu. Nanti kita akan ubah page sama dengan 2 nomornya ini, kita akan ubah dari 1 sampai berapa gitu ya, batas halamannya gitu. Oke, kita ke notebooknya. Nah, di terakhir kan kita hanya pakai URL yang halaman pertama saja. Nah, nanti kita akan ubah itu. Sedikit mengulas lagi yang di sesi sebelumnya, ini adalah kode kita ya untuk pengambilan data di yang sebelumnya. Sebelumnya kita hanya mengambil di satu URL saja, dan itu halaman yang pertama gitu. Nantinya kode ini akan tetap sama, namun akan ada sedikit perbedaan gitu ya, yaitu
penambahan. Jadi semua kode ini dari atas sampai bawah, semua baris code ini nantinya akan dibungkus dalam blok perulangan for. Kita nanti pakai for loop dengan menggunakan URL yang baru gitu, yang sudah kita sesuaikan halaman-halamannya gitu ya. Oke, coba kita copy dulu ini ya. Oh, nggak usah. Langsung aja di sini udah ada, kebetulan sudah saya siapkan gitu. Sebentar. Nah, ini terakhir kali kita yang di sesi kemarin ya teman-teman. Nah, sekarang untuk scraping multi halaman. Nah, tadi yang sudah saya bilang, sebenarnya kodenya adalah masih sama ya. Kalau di sebelumnya kita ini lakukan ini mulai dari sini sampai ke ini gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang karena kita mau scrapingnya itu multi halaman, kita ganti URL-nya, kemudian kita bungkus di dalam sebuah kode block for gitu. Kita pakai for loop ya. Nah, jadi gini ceritanya, sama kita bikin list kosong dulu, jobs data sama dengan ya list kosong. Kemudian kita buat perulangannya. Sebelumnya kita copyin dulu nanti linknya di sini. Kita buat sebuah variabel URL gitu ya. Nah, ini adalah kopian dari link yang tadi. Nah, ini tuh sama gitu ya. Kita copy lagi lah. Misalkan kita pastein di sini gitu ya. Nah, ini sama persis ya. Yang beda hanya di sini. Nah, ini yang akan kita custom gitu. Nah, ini akan kita isi dengan sebuah indeks gitu yang refer to for perulangan kita gitu. Nah, jadi ini udah masuk blok perulangan untuk I di dalam range 1 sampai 8. Kenapa 1 sampai 8? Kebetulan saya sudah cek di halaman ini, di halaman job street ini, ternyata untuk lowongan data scientist itu dia mentok sampai halaman 7 gitu. Nah, kalau di perulangan for di Python kan berarti yang angka terakhir ini, angka batasnya ini di exclude ya. Berarti kan ini artinya range 1 sampai 8 itu adalah 1 sampai 7 maksudnya gitu. Jadi 8 ini nggak akan keikut, ini adalah batas atasnya yang akan terexclude gitu. Nah, jadi kita habis buat definisi for I in range 1 sampai 8, kita masukkan URL-nya. Nah, ini sesuai yang tadi saya bilang, page sama dengannya ini akan kita ganti dengan indeks di perulangannya. Jadi kita nggak akan pakai yang statis, page sama dengan 1 atau page sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita ganti ini dengan I, biar nantinya akan terus berubah seiring dengan perulangannya selesai. Misalkan ketika page sama dengan I yang pertama adalah 1 berarti. Nah, itu berarti kita melakukan scraping untuk halaman pertama gitu. Selanjutnya setelah selesai semuanya akan dilakukan untuk I sama dengan 2. Nah, ini nanti page-nya akan berganti page sama dengan 2 gitu ya. Dan seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti akan membantu kita mengambil data di link halaman yang kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita sama aja sediain headernya, kemudian ya header. Nah, ini ada sedikit penyesuaian lagi. Kita sedikit tambahkan try except, metode try except di dalam kode kita. Sebenarnya tidak menggunakan try except pun juga tidak apa-apa sebenarnya. Namun kalau kita menggunakan try except ini akan lebih membuat kode kita lebih gampang ketika mendeteksi error gitu ya. Apabila ada error tuh kodenya nggak langsung berhenti semuanya, nggak langsung crash semuanya. Jadi
bisa dilanjutkan kalau misalkan ada error gitu. Dan kalaupun ada error, nanti kita bisa cetak errornya seperti apa gitu. Jadi biar kita bisa debuggingnya lebih mudah gitu, teman-teman. Nah, ya sama aja sebenarnya. Ini juga page sama dengan get URL yang di atas di sesi 1 kita bahas ya. Terus subnya kita definisiin beautiful sub, page.text, LXML, terus kemudian job listnya ini yang di sesi 1 kita sebut task gitu ya. Ini melanjutkan yang sesi 1 aja gitu. Jadi sama aja. Nah, ini adalah blok untuk pengambilan datanya gitu ya. Yang di sesi 2 kita sudah selesaikan gitu ya. Jadi kita tinggal pastein aja di sini. Kemudian ya semuanya masih sama. Nah, ini kita di awal ini kita cari per kantong-kantongnya dari masing-masing kita maksudnya mencari data di masing-masing kantong gitu dari sebuah tas. Jadi kan ceritanya kemarin kan kita ibaratkan job list itu adalah sebuah tas ya. Kemudian artikel itu adalah sebuah kantong-kantong di dalam tas itu yang menyimpan berbagai informasi yang kita butuhkan gitu ya. Nah, jadi kita perulangan di sini adalah mencari kantong-kantong yang ada di tas itu di job list. Di job list di tas itu kita cari semua tag artikel yang kemarin di sesi 2 kita sudah bahas ya. Ya, yang kelasnya adalah ini gitu. Kemudian untuk masing-masing informasi datanya, untuk yang posisi, perusahaan, lokasi, gaji ini sudah kita bahas sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman kurang paham, boleh diulangi lagi, diputar lagi videonya di yang sesi kedua gitu ya teman-teman. Nah, ini kita ambil teksnya gitu, terus kemudian ini kita tambahkan semua informasi data yang kita ambil ke dalam list kosong yang telah kita buat di awal gitu, di atas tadi. Nah, ini kita coba ini ya. Coba track apakah kode kita itu scrapingnya berjalan gitu. Jadi kita coba print aja. Kita coba tampilin informasi posisi aja gitu, nggak semuanya biar karena memang ini harapannya nanti kan akan melakukan scraping dari halaman 1 sampai 8 ya. Nanti pastinya bakal banyak banget. Jadi kita hanya cetak satu informasi aja yaitu informasi posisi gitu. Oke. Setelah itu ya udah ini accept ini kode untuk ya nanti ketika ada error nanti akan ditampilin errornya itu apa gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Coba kita run. Nah, dia udah mengambil ya, udah mulai mengambil. Nah nih, bisa dilihat teman-teman, data yang kita scrap atau yang kita ambil, yang kita tarik ternyata sudah sebanyak ini ya teman-teman. Ya, ini bisa dilihat di layar ini. Ya, tuh banyak ya. Ini kemungkinan data kita sudah mentok sampai ujung halaman gitu ya. Oke, kalau gitu coba kita biar enak melihatnya gitu ya. Kita coba simpan di dalam sebuah data frame gitu. Coba kita bikin objek data frame-nya dengan pd.dataframe. Kita masukin listnya jobs data. Oke, berhasil. Kemudian kita coba tampilin 5 data teratas gitu ya. Nah, ini dia. Masih sama ya. Coba kita sekarang lihat dimensi dari datanya. Kalau sebelumnya di sesi 2 kan kita hanya di halaman 1 aja itu kita hanya mendapatkan dimensi 32 dan 5 gitu. Artinya 32 baris dan 5 kolom gitu. Itu untuk halaman 1 saja. Nah, sekarang kan kita sudah mengambil untuk semua data ya dari halaman 1 sampai 8 gitu ya. Coba kita lihat dimensinya, harusnya sih dia lebih banyak datanya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, dimensi data kita sekarang adalah 215 dan 5 gitu. Artinya kita sudah berhasil menarik 215 data dengan 5 kolom yang telah kita definisikan gitu. Coba kita cek di websitenya apakah benar 215. Dah ya benar ya. 215 lowongan. Nah, ini dia. Berarti
bisa dibilang scraping yang kita lakukan sudah berhasil gitu ya. Coba kita cek ini lowongan terakhir itu apa gitu ya. Misalkan kita coba pergi ke halaman 7 gitu. Ya, ini halaman 7 ya. Nah, ini halaman 7. Ini ada halaman 8, tapi kalau misalkan kita klik ke halaman 8 selanjutnya ya, kita coba klik selanjutnya. Nah, ternyata di halaman 8 di sini kosong, tidak ada apa-apa. Jadi mentok datanya itu hanya tersedia di halaman 7 sampai halaman 7 saja gitu. Oke, coba kita cek di halaman 7 ini data terakhirnya itu apa. Karena ini datanya sebenarnya sudah kita urutkan ya. Pengurutannya adalah berdasarkan tanggal. Jadi datanya ini sudah tersaji secara urut dari tanggal yang terbaru sampai yang paling lama gitu ya. Oke, kita coba lihat data terakhirnya adalah data saintis kartu prakerja Kemayoran Jakarta 30 hari yang lalu. Kita coba cek di sini data terakhir df jobs detail. Nah, ini berarti kita mengambil informasi yang 5 data paling bawah gitu ya, paling akhir gitu. Salah. dfjobs_full ternyata. Data saintis kartu prakerja Kemayoran 30 plus hari yang lalu. Nah, udah sama ya teman-teman, berarti datanya ini benar. Coba di atasnya adalah AI Data Scientist PT Samsung SDS. AI Data Scientist PT Samsung SDS Global. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil melakukan scraping data untuk multiple halaman, beberapa halaman. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa melakukan penyimpanan. Kita udah bisa simpan ke dalam CSV gitu. Nah, ini dfjobs full kita simpan, kita ubah ke dalam CSV data frame-nya dengan nama ini, indeksnya kita set false aja gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di filenya, ini udah muncul ya teman-teman. Nah, ini kita bisa unduh. Kalau sudah selesai kita bisa unduh, titik 3 ini diklik, kemudian kita bisa pilih download gitu ya, atau bisa langsung dilakukan EDA atau exploratory data analysis di tempat lain ataupun di notebook ini gitu. Tapi biasanya kita biar notebooknya tidak tercampur-campur gitu ya, kita bisa download aja ini, terus nanti kita bisa bikin link notebook lagi yang lain, nanti kita bisa lakukan exploratory data analysis di sana di link yang baru, biar notebook kita itu bersih gitu ya, nggak tercampur-campur gitu. Oke. Nah, sekarang tadi kan pendekatannya adalah kita menggunakan pendekatan kita tahu batas bawah dan batas atas halamannya gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita tidak mengetahui batas halaman dari website ini? Ini kan kita kebetulan udah tahu ya, ternyata batasnya itu sampai 7 gitu. Nah, gimana kalau nanti ada case di mana kita nggak tahu nih halaman berapa datanya itu akan berakhir gitu. Kalau misalkan datanya itu banyak, kadang-kadang di suatu website kan ada halaman-halaman yang saking banyaknya itu nggak ditampilin ujungnya gitu ya, hanya ditampilin titik-titik-titik gitu ya di ujungnya. Nah, oleh karena itu kita harus sedikit mengubah pendekatan kita dalam melakukan scraping data. Intinya sama, kita tetap pakai perulangan, namun kita tidak akan pakai for dan didefinisikan range-nya gitu, karena kita nggak tahu range-nya sampai berapa. Sekarang kita akan pakai while loop, perulangan while yang akan berguna buat ketika kita mau mengambil data, menarik data dari sebuah website yang kita nggak tahu halamannya sampai berapa gitu ya. Ya pokoknya kalau udah mentok halamannya udah mentok dan datanya udah nggak ada lagi, nanti stop itunya, scrapingnya bisa di stop gitu. Nah gitu intinya gitu ya. Oke, sebentar. Nah, oke, nah
Sebenarnya gampang aja, kita langsung aja ke kodenya. Pendekatannya kita seperti yang tadi saya bilang, pakai while ya. Kalau pakai while, nanti berarti kita definisikan sebuah angka yang akan menjadi starting point gitu ya. Untuk kodenya sama aja semuanya dari atas sampai bawah. Yang membedakan adalah kode yang tadi itu kita ganti for-nya dengan while gitu ya. Sekarang kita balut dengan while true. Daripada yang tadi kan kita pakai for loop gitu ya. Nah, ini kita pakai while. Sebelumnya kita definisiin dulu listnya, list kosong, sebuah list kosong yang nanti akan kita yang berfungsi sebagai tempat kita menyimpan data yang kita tarik gitu ya. Kemudian ini kita definisiin karena kita pakai while, berarti kan kita harus bikin ini starting numbernya gitu. Page number sama dengan 1. Kita asumsinya kita mulai dari halaman 1 ya, halaman pertama gitu ya. Halaman pertama. While true, ini infinitive loop ya berarti. While true, nah ini kalau while true berarti akan terus menerus mengulang, terus menerus melakukan perulangan sampai batas yang gak ada habisnya gitu. Kecuali kita berhentiin. Ada satu case yang bisa membuat perulangan ini berhenti. Nah, nanti akan kita lihat di bawah ya. While true, titik 2, terus kemudian kita print, kita cetak tulisan biar kita tahu scraping halaman berapa gitu ya. Print scraping halaman, nah ini page numbernya biar ketahuan. Misalkan 1 berarti nanti akan melakukan pencetakan tulisan scraping halaman 1 gitu. Nanti biar tahu aja gitu. Selebihnya sama. Nah, ini mungkin di URL-nya ada sedikit penyesuaian. Tadi kan kita page sama dengan i ya, karena kita tadi menggunakan for loop, jadi menggunakan indeksnya i. Nah, ini sekarang kita menggunakan page number yang sudah kita definisikan di atas sebelum while tadi. Nah, ini nanti akan kita masukkan sini, page-nya sama dengan page number. Ketika page number sama dengan 1, ya berarti nanti akan mengambil untuk halaman 1 dan seterusnya seperti itu. Nanti page number ini akan terus-menerus bertambah gitu. Ada increment-nya gitu ya, teman-teman. Setelah itu kita definisiin header-nya, kemudian request ya gitu. Kemudian ambil halamannya, s.get URL-nya gitu. Kemudian kita cek apakah request kita itu berhasil apa enggak gitu ya. Kalau misalkan status code-nya 200 berarti dia berhasil. Kalau enggak berarti dia gagal. Nah, nanti kita bisa cetak informasinya request gagal pada halaman berapa gitu, sesuai dengan halaman yang perulangan ini sedang berlangsung. Dan kemudian dicetak juga status code-nya apa gitu. Kalau udah gitu kita kasih break gitu. Kalau memang udah gagal ya udah break, selesai gitu perulangannya. Berarti karena kita requestnya nggak terpenuhi, nggak berhasil. Setelah checking request, kalau misalkan berhasil 200, berarti kan lanjut ke blok selanjutnya ya. Kalau misalkan berhasil requestnya nggak ada masalah, kita lanjut lagi ke parsing halaman dengan beautiful sub. Kita definisiin objeknya sub dengan metode beautiful sub page.text lxml gitu. Kemudian kita bikin objek tasnya dengan sub dan dengan metode find, temukan div dengan kelas ini. Ini yang sudah kita bahas di sesi 1 dan 2 ya. Oke, kemudian nah ini dia. Ini yang akan menentukan jika tidak ada job list di halaman, maka hentikan scraping gitu. Jadi asumsinya kita akan melakukan pengecekan di setiap halaman gitu ya. Kalau misalkan di halaman 1 ada objek job listnya, ada tasnya gitu ya, maka kita lakukan scraping. Kalau misalkan tidak ada, kita hentikan gitu. Jadi di setiap halaman dia akan mengecek, di kodenya akan mengecek apakah ada objek job list atau tidak gitu. Ada struktur dari tasnya itu ada tidak. Kalau tidak ada, maka halaman kita sudah habis datanya, berarti scrapingnya udah selesai gitu ya. Nah, ini jika job listnya tidak ada, kita print tidak ada pekerjaan ditemukan di halaman yang saat itu gitu. Terus menghentikan scraping, habis itu break. Nah, dari sini akan selesai semua proses scraping dilakukan gitu.
Kalau misalkan ada di satu halaman itu ternyata ada job listnya, maka dia akan lanjut ke blok selanjutnya, kode blok yang selanjutnya gitu. Nah, ini baru kalau misalkan job listnya ada ternyata ya, lalu lanjut lagi untuk melakukan pengambilan datanya gitu, teman-teman. Ini masih sama aja di sesi-sesi sebelumnya. Ini pengambilan data yang telah kita jelaskan di atas juga tadi sudah kita jelaskan gitu ya. Nah, ini diambil teksnya, kemudian ditambahkan ke list kosong yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian, nah ini ini aja sih. Ini kita lakukan tracking, kita sudah berhasil melakukan scraping di halaman berapa gitu. Nah, kita buat print halamannya berapa gitu, terus nanti ada keterangan selesai di scrap gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini incrementnya ya, page number plus sama dengan 1. Nah, nanti akan memperbarui page numbernya, variable page numbernya, sehingga nanti akan mulai masuk lagi ke while loopnya, kemudian akan terus melakukan perulangan dan pengambilan data scrapingnya hingga memenuhi satu kondisi ini ketika job listnya sudah tidak ada. Kalau misalkan job listnya masih ada, dia nanti akan terus-menerus melakukan scraping gitu. Oke, gitu ya. Terus except ini kalau misalkan ada error, tolong print errornya gitu. Terus selesai break. Oke, coba kita jalankan programnya, kodenya. Oke, kita run ya. Nah, nih. Scraping halaman 1. Halaman 1 selesai di scrap. Halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, scraping halaman 8. Tidak ada pekerjaan yang ditemukan di halaman 8, menghentikan scraping. Nah, sama ya, setelah kita tadi sudah melakukan checking, ternyata di halaman 8 tuh, ternyata ada halaman 8, namun di halaman 8 tuh tidak ada data apapun gitu. Nah, ini sesuai dengan dugaan kita, tidak ada pekerjaan yang ditemukan di halaman 8, menghentikan scraping. Nah, ini kodenya udah berhasil melakukan scraping dari mulai halaman 1 sampai halaman 8. Andaikan nanti di halaman 8 itu ternyata ada, atau halaman selanjutnya halaman 9, 10 dan seterusnya ternyata ada gitu ya, dia akan melakukan scraping sampai ujung gitu, sampai ditemukan kondisi ketika job listnya tadi tidak ada gitu. Oke, kita sudah selesai sampai halaman ujung, halaman 7. Kalau gitu kita coba simpan ke dalam ini sebuah data frame gitu. Nah, ini mungkin kita ganti aja di bawahnya. Nah, ini misalkan kita udah selesai ya, berarti kita simpan di dalam data frame. Oke, berhasil. Nah, ini coba kita cek 5 data pertama, kemudian coba kita lihat dimensi datanya ya teman-teman, apakah sama dengan yang sebelumnya atau tidak gitu ya. Nah, ternyata sama ya, 215,5. Jadi data yang kita ambil tuh sebanyak 215 data dan 5 kolom gitu ya. Coba kalau di ujungnya apakah sama? Detail, lah ini dia. Nah, sama ya teman-teman, data scientist, kartu prakerja, kemudian di atasnya ada AI data scientist, perusahaan PT Samsung gitu ya. Nah, berarti kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita bisa melakukan penyimpanan data frame-nya gitu. Kalau misalkan kita mau menyimpan, sebenarnya yang tadi pun juga sudah. Nah, ini kalau kita melakukan penyimpanan, kita tinggal run kode ini dan nanti akan muncul lagi di sini gitu, di file ini. Oke, teman-teman, berarti kita udah selesai nih untuk melakukan scraping data di website gitu ya. Contoh untuk video ini hanya kita contohkan untuk website pencarian kerja ya. Namun walaupun contohnya hanya di website pencarian kerja, konsep
web scraping yang ada di sesi 1 sampai sesi 3 ini bisa diterapkan juga untuk website-website yang lain gitu ya. Namun tidak website tidak konsep untuk web scrapingnya tidak akan bekerja kalau misalkan websitenya itu adalah website yang dinamis gitu ya. Kalau misalkan websitenya website dinamis, nanti kita bisa menggunakan metode scraping yang lain, yaitu menggunakan library Selenium. Kalau di sini kita hanya menggunakan library Beautiful Soup ya. Nah, kalau misalkan jenis websitenya itu website yang dinamis gitu, yang memerlukan ada interaksi JavaScript di sana, maka kita bisa gunakan library yang lain yang lebih cocok gitu ya untuk melakukan scraping data di website yang dinamis, yaitu dengan library Selenium gitu teman-teman. Ya pada intinya konsep untuk melakukan scraping itu sama saja, asalkan kita tahu tag-tag mana saja ataupun elemen dari HTML-nya yang perlu kita ambil gitu. Teman-teman bisa coba konsep ini dengan website yang lain seperti itu. Tapi disesuaikan ya. Kadang-kadang walaupun di satu website yang sama pun, misalkan sekarang kan kita lagi melakukan scraping data di Jobstreet ya, di website Jobstreet ini. Walaupun di satu website ini pun beberapa hari lagi ataupun beberapa minggu ataupun beberapa bulan lagi, biasanya struktur HTML-nya di suatu website itu akan berubah gitu, berubah tergantung dengan developernya gitu. Jadi maksud saya itu ininya, kelas-kelasnya ataupun tag-nya ataupun data atributnya gitu. Kadang-kadang itu berubah. Yang paling sering itu biasanya ini sih, kelasnya sih. Hari ini kita melakukan scraping di Jobstreet dengan kelas seperti ini. Nah, mungkin 30 hari yang 30 hari lagi atau 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi atau beberapa minggu lagi itu nanti bisa aja berubah gitu, tergantung dengan nanti apakah ada perubahan yang dilakukan oleh developernya atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus paham, kita harus memahami struktur dari HTML-nya gitu. Jadi kita harus melakukan inspeksi HTML-nya, inspeksi websitenya, struktur HTML-nya itu seperti apa gitu. Jadi kita tetap pakai cara yang di sesi 1 gitu ya. Kita cari mana tas ataupun kantongnya yang sudah sesuai gitu. Oke. Ya gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang belum paham bisa mengulang lagi di sesi 1, dan sesi 2 gitu ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman.